dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, di mana rilis tersebut terkait dalam pengungkapan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana pencucian uang oleh Subdit 2 Perbankan Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Direktur, yang mana kita ketahui bersama dari pelaku yang ada tadi itu merupakan bagian jaringan yang sudah ditangani oleh Polda Metro sebelumnya. Jadi ada beberapa pelaku yang sudah ditangani oleh Polda Metro yang saat ini sedang kita kembangkan atau Bareskrim kembangkan dalam kasus yang akan kita sampaikan saat ini. Rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penyampaian rilis dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bapak Brigjen Pol Helvi Assegaf. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Estama PPATK, Bapak Irjen Pol Arbet Sianipar. Yang kami hormati Direktur di Jampidum, Bapak Dr. Sugeng Rianta. Yang kami hormati Bapak Kabak Penum Ropenmas di Humas Polri, Kombes Pol RD Caniago. Yang kami hormati Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Yang kami hormati Kasubdit 2 di Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Sugeng Sudarso, para kanit, para penyidik, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan press release pengungkapan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana transfer dana dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025
dan diungkap oleh rekan-rekan penyidik dari Subdit 2 Perbankan Ditipideksus Baris Krim Polri. Perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini didasari oleh laporan polisi nomor LPB 311 bulan Juli 2025, tanggal 2 Juli 2025, serta surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 646 7 Romawi 22-225 di Tipideksus tanggal 3 Juli 2025. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur, setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller, dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan kepada Baris Krim Polri, dan atas adanya laporan tersebut, penyidik 2 Subdit Perbankan di Tipideksus Baris Krim Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat, analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah. Serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka